Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini kalian sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar orang tua kalian, bapak ibu kalian hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran PAI. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, terlebih dulu mari kita buka pembelajaran kita supaya mendapatkan keberkahan dari Allah dan keridhaan dari Allah. Kita berdoa terlebih dulu. Saya minta kepada KM-nya, mangga silahkan untuk dipimpin doanya. Silahkan, siapa KM-nya? Ya, silahkan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya Sebentar, bapaknya belum duduk. Ya, mangga. sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Mudah-mudahan setelah kita baca doa, apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hari ini sebelum kita mulai pembelajaran juga kita tadarus selama 5 menit. Buka surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama. Nah, kita tadarus sama-sama ya. Oke, semuanya sudah ketemu? Sudah. Ayo kita tadarus sama-sama. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Sadaqallahul adim. Allah
Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan ya ayat-ayat yang sudah kita baca, yang kita tadarus hari ini, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti kalian boleh dilanjutkan di pelajaran-pelajaran yang lain. Setiap mata pelajaran, setiap memulai pembelajaran, kalian tolong diingatkan untuk selalu tadarus Al-Quran. Bapak akan lihat dulu kehadiran kalian, dan juga tolong tempat duduknya dirapikan. Yang belum rapi tolong dirapikan. Bajunya juga yang belum rapi tolong dirapikan. Nah, yang lupa bajunya belum dimasukkan, silakan dimasukkan yang rapi. Dirapikan saja bajunya, ya, pakaiannya. Tempat duduknya dirapikan. Sudah siap? Siap. Semuanya udah siap? Siap. Ya, Bapak absen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk teman kalian? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nadila. Sama siapa? Suci. Kenapa nggak masuk? Sakit. Kalau Suci? Sakit. Dua-duanya sakit. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka berdua. Amin. Ya, sehingga nanti bisa berkumpul bersama-sama kita kembali. Amin. Ya, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang materi. Tapi sebelumnya Bapak akan tanyakan kepada kalian, kemarin kita sudah belajar materi apa untuk materi PAI? Ya, betul, beriman kepada kitab-kitab Allah yang kemarin sudah kita kaji, kita pelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin ada berapa kitab-kitab Allah yang kemarin yang sudah kita pelajari? Ada 4. Beriman kepada kitab Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quranul Karim. Diulang-ulang lagi ya supaya kita ingat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sering kita sebut dengan IPTEK. Ya, insya Allah nanti hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Akan tetapi terlebih dulu Bapak akan sampaikan untuk apa sih kita belajar tentang materi ini. Tujuannya buat apa kita belajar berpikir kritis dan juga semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama kali adalah karena kalian adalah umat Islam, dan materi ini juga berdasarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian nanti tujuan yang pertama kali adalah kalian harus bisa atau mampu dapat membaca Al-Quranul Karim dengan tartil, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa nanti menghafal dan memahami ayat-ayat atau surat Al-Imran ayat 190 dan juga ayat 191. Kira-kira bisa nanti menghafal? Insya Allah. Insya Allah siap menghafal? Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa kalian. Insya Allah kita nanti akan menghafal bersama-sama ya. Nah, kemudian yang ketiganya tujuannya adalah untuk apa lagi? Tujuannya agar nanti kalian bisa menyimpulkan, ya, bisa menyimpulkan isi kandungan daripada ayat-ayat tersebut.
Apa sih isinya? Apa sih perintah yang terkandung di dalamnya mengenai surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Jadi isi kandungannya apa? Ada perintah apa nanti di sana? Kita akan temukan nanti, ya. Itu adalah salah satu tujuannya. Dan kemudian yang terakhir tentunya adalah kita belajar ulumuddin, belajar tentang ilmu agama ini. Salah satu tujuan kita adalah bagaimana setelah kita dapat ilmu, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih berpikir kritis itu? Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masalah? Apa sih berpikir kritis itu? Ya, nanti kita akan temukan di sana. Jadi nanti kita bisa praktekkan, dan terutama juga nanti supaya kalian nanti terbiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di rumah nanti biasa membaca Al-Qur'anul Karim, karena kita tahu bahwa orang yang membaca Al-Qur'an itu dapat pahala. Tahu kalian tentang hadisnya? Karena kata Nabi begini, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, daripada kitab Allah, falahul hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipat. Kata Nabi, la aqul, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu adalah satu huruf. Jadi kalau hari ini kita baca alif lam mim, maka pahalanya berapa huruf? 3 huruf. Berarti sama satu hurufnya berapa tadi? 10. Berarti 10 kali 3 berapa? 30. Bagaimana kalau kita baca 1 juz? Bagaimana kalau kita baca sehari selembar, 2 lembar, 3 lembar? Pahalanya luar biasa. Inilah motivasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita gemar membaca Al-Qur'an. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini insya Allah sebelum kita mulai pembelajaran tentang berpikir kritis, ada 2 hal yang ingin Bapak sampaikan, ya, untuk materi ini. Sebentar ya. Ya, insya Allah kita akan pelajari nanti materi ini. Pembahasan materi ini adalah yang berkaitan dengan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada 2 poin di sini, ya. Yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang kedua, nanti yang berkaitan, yang ayat tadi adalah berkaitan tentang berpikir kritis. Nah, yang keduanya adalah mencintai iptek. Itu nanti kita akan bahas, mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi ya. Kalau nggak mencukupi, insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Nah, untuk hari ini kita lihat di sini, mencintai iptek, surat Ar-Rahman ayat 33. Surat Ar-Rahman ayat 33. Akan tetapi hari ini kita akan konsentrasi ya tentang ayat Allah yang berbicara mengenai berpikir kritis. Tapi sebelumnya Bapak ingin sampaikan, sebelum kita masuk ke materi ini tentang berpikir kritis ini, kita ini makhluk Allah ya. Kita ini makhluk berupa apa kita ini? Manusia atau jin kita? Manusia. Apa kelebihan manusia diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk lain?
Bisa ngomong. Malaikat bisa ngomong? Bisa. Jin bisa ngomong? Bisa. Bisa. Jadi kelebihannya apa? Iya. Salah satu kelebihan penciptaan manusia, yaitu adalah Allah menciptakan manusia dengan diberikan akal pikiran. Binatang punya akal pikiran? Iya. Makanya kalau dipencit diam saja ya. Iya. Ya. Ya, betul ya? Ikan punya akal pikiran? Tidak, ya. Makanya kalau dipancing juga langsungnya dimakan ya. Tahu itu kailnya? Ya. Karena nggak punya pikiran, beda sama kita. Kalau kita manusia punya akal pikiran, gunanya untuk apa? Berpikir, betul. Gunanya akal pikiran ini adalah untuk berpikir. Supaya apa? Dengan kita berpikir, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa membedakan warna merah yang mana, warna yang putih mana, ya kan? Ini merahnya merah apa? Merah muda, merah jingga, merah tua, dan merah yang lainnya. Ya, itu dari akal pikiran kita. Dan yang paling pokok lagi apa? Nanti insya Allah kita akan berkaitan dengan ayat ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dibekali dengan akal pikiran. Supaya apa? Akal pikiran ini gunanya untuk apa? Untuk meneliti, mengamati, melihat, memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi berapa? Kalian pernah mendengar dulu? Belum ya? Bapak sampaikan ayat-ayat Allah itu digolongkan ada dua golongan. Ada dua ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Yang keduanya adalah ayat-ayat kauliyah. Ya, ayat-ayat kauniyah sama ayat-ayat apa tadi? Kauliyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Tidak tahu, belum tahu. Ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa di situ adalah seperti ada makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, ada benda-benda angkasa, ada pohon-pohonan di sekitar kita. Itu adalah bagian dari ciptaan-ciptaan Allah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Paham ya sekarang ya? Jadi kalau kalian nanti ditanya ayat-ayat kauniyah itu berupa apa? Ya tentang ciptaan-ciptaan Allah. Salah satunya contohnya apa? Hewan, kerbau, boleh? Ciptaan Allah kerbau? Cicak, tahu lihat binatang cicak? Ciptaan Allah bukan? Nyamuk ciptaan Allah? Iya. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Nah, ada juga ayat-ayat kauliyah. Kalau ayat-ayat kauliyah namanya juga dari qala yaqulu qaulan. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah berkataan. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Perkataan Allah, atau sering kita mengatakan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, contohnya hari ini kita akan belajar surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Itu adalah bagian daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut dengan ayat-ayat kauliyah. Sampai situ masih ada yang belum paham tentang ayat-ayat kauniyah sama ayat-ayat kauliyah? Insya Allah bisa ya? Bisa membedakan ya? Nanti kalau ditanya ayat-ayat kauniyah itu apa, ayat-ayat kauliyah itu apa, nanti bisa membedakan ya?
Insya Allah bisa. Saya yakin kalian insya Allah dan pasti bisa. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah kalau kita berjuang, berikhtiar, pasti kita bisa. Nah, kemudian kita langsung saja sebelum kita mulai tentang materi berpikir kritis, terlebih dulu coba perhatikan di sini, kita lihat ayatnya. Karena kita sebelum masuk ke materi, mau tidak mau kita harus bisa baca ayat Qur'annya ini. Jadi ayat-ayat kauliyahnya ini harus bisa kita pahami, bisa kita baca terlebih dulu. Kita lihat dulu sebentar ya, Bapak lihat ayatnya, kalian boleh lihat ini di sini ya. Kelihatan sama kalian? Kelihatan. Yang belakang lihat? Lihat. Kelihatan yang belakang? Lihat. Kenapa suaranya kok nggak ada? Lihat. Oh, kelihatan. Yang pojok sana kelihatan? Kelihatan. Lihat ke sana ya. Nah, ini surat Al-Imran ayat 190 sampai surat Al-Imran 191. Oke, kita mulai. Kita akan baca dulu ayat ini. Ada yang mungkin mau mencoba untuk membacanya terlebih dulu? Oh, bareng-bareng saja. Mungkin ada di antara kalian yang mau baca terlebih dulu? Kalau nggak ada, Bapak dulu ya. Bapak baca dulu, kalian mengikuti ya. Suara Bapak nanti ya. Kalian mengikuti. Kalau nanti Bapak bilang wahid, isnin, salasa, 1, 2, 3, kalian bunyi. Ya. Siap? Siap. Oke, perhatiannya semua ke sini. Nanti kalian bisa melihat pergerakan mulut Bapak supaya nanti kalian ketika mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'annya, makharijul hurufnya benar. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Ayatil liulil albab. Oke, sekarang lihat, perhatikan ayat yang 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allaha. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar.
Shadaqallahul adzim. Oke, kita sudah baca ayat ini. Nanti ya, selesai kita membaca ayat ini, nanti kita akan berusaha untuk menghafal ayat ini. Tapi sebelum kita menghafal ayat ini, terlebih dulu mari kita lihat di sana ada terjemahan daripada ayat ini. Ya. Kita perhatikan terjemahan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak terjemahkan ayat ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, ikhtilaf itu artinya apa? Perbedaan, pertukaran, pergeseran. Wakhtilafil laili wan nahar, dan adanya perputaran malam dan siang ya. Al-lail, lail itu artinya malam. Wan nahar, siang. La ayat, la di situ kan nyambung ya. La ayat, la di situ artinya pasti. Niscaya, sungguh, benar-benar, boleh diterjemahkan begitu. La ayat, ayat itu tanda-tanda. Jadi sungguh, pasti, niscaya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Li ulil albab. Li itu bagi. Li ulil albab, bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Iya, orang-orang yang mau mempergunakan akal pikirannya untuk berpikir, untuk memikirkan ayat-ayat Allah, untuk meneliti, mentadaburi ayat-ayat Allah. Itulah ulul albab. Kemudian terjemah yang 191, alladzina. Kalian harus ingat ketika di dalam kitab suci kita Al-Quran ini ada kalimat alladzina, itu artinya adalah pasti orang-orang yang. Ya, beda sama alladzi. Kalau alladzi mah artinya yang. Ya. Kalau alladzina artinya orang-orang yang. Kalau alladzi yang. Alladzi itu hampir sama dengan allati. Nah, ini mah di sini kalimatnya alladzina. Berarti artinya apa tadi? Orang-orang yang yadkuruna. Zikir. Apa artinya zikir? Mengingat. Nah, kalian harus perhatikan di sana kalau ada ayat Allah dimulai dari ya. Kemudian di belakangnya ada wawu sukun, wawu mati, dan di belakangnya lagi ada huruf nun atau ada huruf alif, itu artinya pasti, artinya mereka. Beda sama kalau dimulai dari tadkuruna misalkan ya. Ini kan dimulai dari ya. Yadkuruna. Yadkuruna berarti artinya mereka mengingat Allah. Mereka ingat Allah. Mereka bisa menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yadkurunallaha. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Kiaman. Dulu waktu kalian kecil pernah, waktu di madrasah sama guru-guru kalian pernah, ayo kiaman, apa artinya? Berdiri. Ayo berdiri, kiaman, kan gitu ya? Wa qu'udan. Qu'ud itu kalau ada namanya maq'adun, artinya apa? Tempat duduk, bangku ya. Kalau qu'ud berarti duduk. Ya, wa qu'udan dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim, dan dalam kondisi ini lambung-lambungnya ini ya. Ya.
Jadi dalam terjemahannya itu adalah dalam kondisi berbaring. Jadi kondisinya dia berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa ayat berikutnya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tadi saya sudah bilang kalau dimulai dengan ya artinya mereka kan? Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan. Fakkaro, al-fikru itu berpikir. Ya. Wa yatafakkaruna, dan mereka senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana, apa arti Rabbana? Ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah, jadi ma di situ bukan apa-apa, tapi tidaklah engkau menciptakan ini batila. Batila itu bukan batal, tetapi sia-sia. Tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi apa yang Allah ciptakan ini pasti ada fungsinya, pasti ada manfaatnya, pasti berguna buat kita. Apapun yang Allah ciptakan, kadang di pikiran kita teh ya ada sesuatu nyamuk misalkan yang gigit kita, naon ieu. Jadi seolah-olah tidak berfungsi apa-apa ya. Padahal ternyata fungsinya apa? Datang cicak di dinding ya. Kalian mungkin tahu lagunya, cicak-cicak di dinding. Nah, datang seekor nyamuk, lalu apa? Hap, dimakan itu nyamuknya. Ternyata Allah ciptakan nyamuk teh salah satu gunanya untuk apa? Makanan cicak. Gitu ya? Iya kan? Betul kan? Iya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari adab neraka. Itulah terjemahan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke anak-anak, hari ini kita juga akan pelajari. Setelah kita belajar terjemahannya, tadi ayatnya sudah kita baca ya. Ayatnya sudah kita baca. Sekarang terjemahannya sudah kita baca. Nah, sekarang coba kita koreksi, kita lihat di situ. Ya. Biasanya bacaan kita biar tartil, biar benar, biar baik, harus tahu kaidah ilmu tajwidnya. Makharijul hurufnya kudu benar. Tajwidnya harus bisa, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Kalian boleh perhatikan di sini Bapak tunjukkan beberapa bacaan ya kaidah tajwidnya. Ya. Salah satunya dimulai dari kalimat inna. Inna, siapa yang pernah belajar tajwid? Apa arti inna? Gunnah. Ya, bacaan tajwidnya itu artinya adalah gunnah. Bacanya kumaha? Dengung. Hah? Dengung? Kumaha dengung teh? Kayak apa? Oh, di tempat yang rindang, di taman-taman yang indah, begitu ya? Yang ada bunga-bunganya yang mekar, gitu ya? Lebah selalu berada di sana. Beda sama lalat. Kalau lalat suka hidupnya di mana coba? Hah? Oh, di tempat-tempat yang bau sampah, di sana ada bau bangke, pasti lalat ada di sana, kan gitu ya? Betul nggak? Iya. Jadi kita ini berpikir, coba salah satu ciptaan Allah berupa lebah ini. Coba kita mengambil pelajaran dari seekor lebah supaya kita menjadi ulul albab. Ya. Lebah ini suka hidup di mana tadi? Tempat yang hijau, yang rindang, yang indah, ya, yang bersih, nggak kayak lalat. Kalau lalat tadi tempatnya hidup di tempat yang kotor, sehingga menghasilkan sesuatu yang kotor. Kira-kira kalau kamu ditempel sama apa lalat, kamu jijik nggak?
Jijik. Kalau ada makanan kita ditempel sama lalat, jijiknya kan gitu. Iya, karena lalat ternyata apa? Dia bawa racun. Tapi luar biasa, Allah ciptakan lalat walaupun dia di sayap kirinya, sayap satunya ada racun, tapi sayap yang satunya dia bawa penangkalnya. Sehingga Rasulullah memberikan contoh kepada kita ketika ada bencana kita yang berisi air minum, ketika dihinggapin lalat, jangan langsung diminum, tapi lalatnya ya dimasukkan saja ke dalamnya. Karena ternyata rahasianya apa? Sayap yang satunya berisi racun, sayap yang satunya berisi penangkal daripada racun itu. Beda sama lebah. Kalau lebah tadi dia suka hidup di tempat yang indah, yang bersih. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Coba kita ini manusia nih, coba kalau kita hidup di tempat yang bersih, yang indah, ya kan? Kita hidup di tempat lingkungannya bersih, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang berbuat dosa, gitu ya. Insya Allah jiwa kita juga bersih, kayak tadi lebah. Sehingga apa? Ketika dia hidup di tempat yang bersih, makanannya juga makanan yang bersih. Sama kita juga kalau hidup bersama dengan orang-orang yang baik, lingkungannya baik, ya kan? Rekan-rekan kita di kelas kita adalah anak-anaknya baik, ya. Insya Allah makanannya juga pasti baik. Ketika kita makan makanan dari makanan yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sok saya tanya, lebah makanannya baik nggak? Baik. Orang lain belum menjamahnya dia sudah jamah. Apa itu? Hah? Serbuk bunga, sari-sari bunga itu kan? Dia hinggap di sana, dia sedot itu, ya kan? Bahkan ikut membantu proses pemekaran bunga. Akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa manisnya berupa madu. Sehingga berfungsi buat kita untuk apa madu teh? Buat nutrisi kita, buat obat-obatan kita, gitu ya? Nah, coba kita berpikir, kita pakai nih pikiran kita. Coba kalau hidup kita kayak lebah, hidup di lingkungan yang bersih, makanannya bersih, ya kan? Pasti akan menghasilkan amal soleh, amal yang baik. Makanya orang yang hidup di lingkungan bersih, pasti dia menjadi soleh atau solehah. Hidupnya akan berguna buat masyarakat sekitarnya kayak lebah. Lebah itu luar biasa dan dia bagian daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tong diganggu. Ya. Jangan diganggu ya. Kalau kalian ganggu lebah diapain? Disengat. Iya. Jangan diganggu lebah itu karena lebah ini kalau diganggu kayak kita juga kalau diganggu kan marahnya. Lebah itu tidak pernah mengganggu orang lain. Bahkan ketika dia hinggap di bunga ini, dia tidak pernah mematahkan tangkai bunga tersebut, nggak pernah. Kita bisa ngambil pelajaran, coba kalau kita hidup di RT kita, di RW kita nggak pernah mengganggu ketentraman tetangga kita, hidup kita juga terasa nyaman, kan begitu ya? Nah, itulah yang saya bilang, ulul albab, orang yang beriman itu mereka harus bisa mempergunakan akal pikirannya. Dia memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Salah satunya berupa seekor lebah. Lalu dia ambil kesimpulan, dia amatin lebahnya. Kenapa dia tinggal kok di tempat yang teduh, yang rindang, kemudian kok makanannya ini kok bisa menghasilkan madu. Nah, itu perlu kita kaji, perlu kita pikirkan. Nah, dari sanalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata dari seekor lebah kita bisa atau diberikan gambaran tentang bagaimana tentang kehidupan kita. Kalau kita hidup mencontoh lebah, insya Allah hidup kita juga akan berkah, akan mendapatkan manfaat, bisa mendatangkan manfaat buat orang lain. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain lagi masih banyak. Kalian boleh nanti di rumah dicari contoh-contohnya ya. Tentang ayat-ayat kauniyah. Kayak kenapa Allah ciptakan onta. Ya. Ciptakan onta. Kemudian Allah ciptakan binatang-binatang yang lain. Atau Allah ciptakan itu tuh. Ada buah mangga tuh ya. Pohon mangga di depan sana itu. Allah ciptakan pohon mangga. Itu luar biasa pohon mangga itu. Ya, pohon mangga itu ya, Bapak selama ngajar di sini 13 tahun, pohon mangga itu selalu berbuah.
Nggak musim juga berbuah saja terus. Buahnya diambilin sama anak-anak, sama kalian juga tetap saja mengeluarkan buah. Jadi ternyata bapak mah berpikirnya begini, wah, kenapa ya dia kalau pohon buah di sekitar rumah bapak mah buahnya mah musiman gitu ya. Tapi kenapa kalau di sekolah kok nggak musiman? Ternyata bapak selidik punya selidik, diteliti ku bapak teh. Ternyata apa? Ternyata pohon itu suka bersedekah dia. Ya, dia dilemparin tenang saja, dia ambil buahnya tenang saja, kasih lagi, ikhlas ngasihnya. Akhirnya kok Allah apa? Berbuah wae terusnya. Ini udah diambil, keluar buahnya lagi. Ini diambil, keluar buahnya lagi. Itu dari saya bilang pohon mangga ya, belajar dari pohon mangga. Dan masih banyak lagi kita belajar dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi belajar dari diri kita sendiri ya, tentang penciptaan kita. Ya, boleh kita belajar ke sana. Anak-anak sekalian, itu mungkin tentang berpikir kritis ini. Jadi kita bisa mempergunakan pikiran kita. Kemudian tanda-tanda lain dari ulul albab ini sudah. Kemudian, nah inilah yang saya sebutkan tadi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah, tafakkaru. Kalian berpikirlah tentang apa? Mengenai segala sesuatu. Boleh kalian berpikir apa saja tentang ciptaan-ciptaan Tuhan. Tapi jangan kalian berpikir tentang apa? Tentang zat Allah. Jangan menanyakan siapa Tuhan. Tuhan itu terbuat dari apa? Siapa yang menciptakan Tuhan? Kan begitu ya? Tuhan teh tidur di mana? Tuhan mandi apa tidak, dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran kita tidak akan sampai ke sana. Tapi kalau pikiran kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, pasti kita akan menemukan sebuah kebenaran di dalamnya. Ya. Kemudian yang terakhir, ini isi kandungan daripada ayat ini, ya, daripada hadis tadi, bahwa berpikir itu. Nah, ini Bapak terangkan yang terakhir ini, bahwa di dalam pembahasan kali ini, kalau Bapak boleh simpulkan, ada berapa kata ini di sini nih? Yang pertama kata apa ini? Al-fikru, pikiran. Berpikir ya. Kemudian ada kalimat lagi, ilmun. Kemudian ada apa lagi kalimat? Dhannun, adzon. Kamu suka bilang jangan suudon. Nah, ya. Husnudon gitu ya. Nah, nanti kamu akan tahu nih apa itu don, ya, apa itu suudon, apa itu husnudon, dari kalimat don, adzonnu. Kemudian ada kalimat syak. Kalimat syak. Syak. Ini artinya beda-beda. Kalau al-fikru nih, al-fikru itu adalah kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Ini pikiran itu namanya. Beda lagi sama al-ilmu. Kalau ilmu itu pengetahuan, ya, pengetahuan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat, itu namanya ilmu. Bukan omong kosong aja ya. Kan ada orang yang ngomong woi seolah-olah ilmunya luar biasa, padahal nggak ada apa-apanya. Ya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Kalau dipukul bunyinya tarik, padahal isinya kosong. Kalau isi mah mual bunyinya. Coba isi sama kamu kedelai penuh 1 tong, kamu tabuh nggak akan bunyi dia. Nah, kemudian berikutnya ada kalimat, nah ini ilmun tadi sudah, don. Nah, don itu prasangka. Prasangka, sangkaan. Cuman kalau don itu sangkaan, tetapi apa? Kebenarannya lebih dibanding daripada kesalahannya. Itu namanya don. Jadi kalau ada orang yang suudon, berpikiran buruk kepada seseorang, itu seolah-olah tuduhan kebenarannya itu memang banyak, lebih gitu. Jadi kalau dipilah itu, kalau don itu namanya ya,
Jadi kebenarannya ini lebih dibandingkan daripada kesalahannya. Sangkaan benarnya teh lebih dibandingkan sangkaan salahnya. Sangkaan benarnya lebih dibandingkan sangkaan salahnya. Itu namanya dzon. Selanjutnya ada syak. Kalau syak ini ragu, ya. Jadi imbang. Biasanya kita kan ragu-ragu. Aduh, saya setelah lulus SMK Lugina teh mau kemananya? Ragunya kerja, kawin, kuliah, atau naon deui lah, atau cicing we di rumah gitu misalkan ya, bantu si mamah misalkan gitu ya. Nah, bingung kita ini. Semuanya imbang, milih yang mana ini? Aduh, kalau saya kerja nanti bisa main sama teman-teman. Kalau saya kuliah kudu belajar wae. Kalau saya di rumah saja pasti ku si mama diomelin dan lain sebagainya. Jadi ragu kita ini. Makanya kata Nabi, kalau dalam kondisi syak seperti itu ya, ragu seperti itu, sok langsung menghadap, ambil air wudhu, lalu sholat istikharah, supaya hati kita ini akan mantap mana yang akan kita pilih. Ya, sebelum kita menentukan keputusan yang kita ragu tadi, ya kita bangun, ya sholat, namanya sholat istikharah, lalu kita tentukan pilihan kita, supaya apa? Hati kita mantap dan keyakinan kita mantap. Itu namanya asyak. Bahasa Indonesianya ragu, ragu-ragu, syak. Ya, atau bisa juga kalimat yang lain itu roibun, roiba. Makanya ada dulu di istilah di depan toko la roiba. Toko yang tidak meragukan. Iya, toko yang tidak ragu. Masa mau bilang toko lasak kan gitu. Biasanya la roiba gitu ya. La roiba ya. Anak-anak sekalian, kemudian ada satu lagi kalimat waham. Ya. Nah, wahmun ini dia ini apa namanya? Coba diperhatikan di sana ya. Ya, sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah, ya, sehingga kemungkinan salahnya lebih besar. Jadi ini kebalikan daripada dzon. Kalau dzon mah kebenarannya lebih gitu ya, kesalahannya sedikit. Sedangkan kalau yang waham ini kesalahannya lebih dibandingkan daripada kebenarannya. Itu namanya wahmun. Nah, ini istilah-istilah terakhir di dalam berpikir kritis. Anak-anak sekalian, sampai sini mungkin karena waktunya sudah habis, jadi hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini tentang berpikir kritis. Tapi sebelumnya sebelum kita selesai pada materi ini, Bapak ingin meminta kepada kalian, bertanya kepada kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan, ya. Ya, jadi sebelum Bapak akhiri materi ini, karena memang sekarang waktunya sudah habis, jadi saya tanya sama kalian, kira-kira materi yang Bapak jelaskan tadi sudah jelas? Bisa dipahami oleh kalian? Bisa. Kalian bisa memberikan contoh? Insya Allah. Coba Bapak tanya per kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan nanti salah satu mewakili ya. Salah satu dari kelompok kalian mewakili. Pertanyaannya nggak sulit kok ya. Dan jawabannya sudah ada dari tadi. Ya, setelah kita tadi belajar tentang berpikir kritis, coba Bapak akan tanya sama kelompok 1. Coba kelompok 1 ya, tentang berpikir kritis tadi ya. Bapak akan tanya ya. Pertanyaan yang pertama adalah tadi Bapak sebutkan ada 2 macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan apa tadi? Kelompok 1. Atau mungkin ada kelompok yang lain? Kelompok 3. Oh ya, silakan. Ayat apa? Iya, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Siapa namanya? Ya, insya Allah dikasih bonus sama Bapak. Bonusnya apa? Bonusnya
Bonusnya pahala. Kamu milih pahala atau dibelikan mie ayam sama bapak? Oh, pahala saja, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, siapa namanya tadi? Kaila, luar biasa. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua sebelum kita akhiri pembelajaran kita ya. Tadi Bapak sudah sebutkan ada dua ayat-ayat Allah. Ya, coba sebutkan ada ayat-ayat kauniyah sama ayat-ayat kauliyah. Luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba ya. Coba sebutkan ciri daripada ulul albab. Satu saja. Ciri ulul albab. Atau bahasanya mah karakter ulul albab. Ayo, kelompok 2. Ayo, ciri ulul albab apa coba? Ciri ulul albab tadi, ciri ulul albab, karakter ulul albab tadi. Ya, silakan. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Mungkin ada kelompok lain yang bisa memberikan masukan untuk kelompok 2, silakan. Nah, atau kelompok yang lain, silakan. Kelompok 4 ada? Ayo sebutkan ciri ulul albab. Kelompok 1 mau mencoba? Kan tadi Bapak sampaikan di ayat surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab itu cirinya adalah orang yang selalu mengingat Allah. Bonus untuk bapaknya. Ya, orang yang selalu ingat Allah dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, di mana dan kapan saja. Itulah ciri ulul albab. Yang terakhir, yang 2 pertanyaan lagi. Ya, coba kelompok 4. Nah, tadi kan ada pertanyaan atau tadi Bapak sudah jelaskan tentang makna daripada kosakata ayat tersebut. Coba Bapak mau tanya ya, kalimat di dalam surat Al-Imran ayat 190. Di sana disebutkan wa yatafakkaruna. Ada enggak di sana 191 punten? Wa yatafakkaruna. Ayo, kelompok 4 apa artinya? Wa yatafakkaruna. Mereka memikirkan. Ya, luar biasa. Tadi yang jawab kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Wa yatafakkaruna, dan mereka senantiasa memikirkan. Soal terakhir. Nah, ini nanti bonusnya besar soal terakhirnya. Bonusnya besar. Soal terakhir ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa yang bisa menghafal surat Al-Imran ayat 190 dan 191? Satu boleh, 1 ayat boleh, 2 ayat alhamdulillah. Ayo, ada di antara kalian? Kalau mau maju ke depan lebih bagus. Misalkan contohnya kayak Bapak begini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Luar biasa kalau ada yang begitu. Mangga, ayo Bapak persilahkan. Boleh
Semuanya boleh mencoba dari semua kelompok. Ada yang mau mencoba? Boleh, silakan. Ya sok, berdiri. Ayo berdiri, nggak apa-apa. Berdiri. Maju ke sini, maju ke sini. Nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa, silakan. Jangan takut sama teman-temannya. Ayo. Sok, menghadap ke sana. Ya, tenangkan pikirannya dulu ya. Pergunakan pikirannya, berpikir kritis. Ya. Udah siap, tenang. Nah, coba mulai. Coba kerudungnya dirapikan dulu deh pakai ini. Ya, enggak. Mulai ta'awud dulu, ya. La ayatin. Ya, ayat 190-nya 191-nya sudah hafal? Oh, belum hafal. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Perwakilan dari kelompok 3 ya. Kelompok 1 ada perwakilannya? Mau mencoba? Kelompok 4. Ini kelompok 4 diem-diem baik nih mah. Ayo. Kelompok 4 ayo. Ayo semangat ayo kelompok 4 ada. Dikasih bonusnya besar ini nanti. Nah, 1 huruf 10 pahala ya. 1 huruf ya. Berarti kalau 10 huruf 100 pahalanya. Begitu ya? Sudah? Ya, nanti silakan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Silakan nanti kalian hafalkan di rumah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak. Bapak mau nanya, tadi pembelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita akhiri untuk materi hari ini, insya Allah nanti pekan depan saya minta semuanya untuk bisa hadir karena kita akan belajar tentang iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu surat Ar-Rahman ayat 33, kelanjutan daripada materi ini. Siap? Siap. Jaga kesehatan kalian ya, makan yang teratur, ibadah yang teratur supaya hidup kita sehat dan baik. Seperti seekor apa tadi? Lebah. Oke. Cukup hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kita berdoa. Berdoa ya. Doa kafaratul majlis atau kifaratul majlis. Siapa KM-nya? Dea. Mangga, silakan dipimpin. Bacanya yang keras saja bareng-bareng. Ayo. Ulangi. 1, 2, 3. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya, silahkan kalian untuk pulang ya. Selamat sampai di rumah. Insyaallah besok kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.